gulai kepala kakap super jumbo. Dan begitu Mimin makan gulai kepala kakap ini langsung melotot guys, saking enaknya. Kuliner Medan emang luar biasa ya. Nah, Mimin tuh direkomendasiin ke RM Pondok Guri yang terkenal sama gulai kepala kakapnya. Gila ya, mau makan di sini harus sabar waiting list guys. Jadi ini tuh mirip nasi Padang gitu ya, macam lauknya banyak. Dan walaupun kalian makan di sini, nasinya tuh nggak disajiin di piring, tapi dibungkus guys. Dan bentuk bungkusnya memanjang. Emang makan nasi kayak gini tuh paling bener ya dibungkus lah, lebih nikmat. Nih lauknya tuh ada sayur singkong dan keringan kentang. Kayak gini doang udah enak guys. Nah ini pemeran utamanya. Gila, kepala kakapnya jumbo kali nih. Dagingnya lembut, gak amis sama sekali, dan lebih gurih guys karena bagian kepala. Terus kuahnya ini rich banget, disiramin ke atas nasinya kayak gini. Beuh, nikmat bener guys. Kayaknya satu lauk aja gak cukup ya. Mimin juga pesen rendang dagingnya. Ya ampun, ini baru namanya kenikmatan duniawi ya. Yang penasaran langsung aja cobain deh. Di antara banyak beredarnya sate Madura, cuman ini yang paling enak menurut Mimin. Ukuran satenya gede-gede dan bakarnya meriah banget. Ini tuh namanya sate sayang Patukia. Ada sate ayam dan sate kambing. Baru buka dan masih nggak terlalu malam, tapi sate ayamnya udah habis. Tapi nggak apa-apa deh, Mimin tuh sebenarnya tim sate kambing. Mimin nobatin jadi sate Madura terenak yang pernah Mimin makan. Mulai dari marinasinya 2 kali, terus bakar satenya tuh pakai arang kulit kelapa. Dibakarnya juga 2 kali guys, matangnya merata sempurna sampai ke dalam-dalamnya. Jadi nggak ada bagian yang gosong-gosong. Sekali bakar sate langsung memanjang, sebanyak itu yang pesen. Tapi tempat ini tuh termasuk yang hidden gem ya, cuman yang tahu-tahu aja yang pesen di sini. Bahkan lontongnya ini mereka ngukusnya pakai cara tradisional guys, dibungkus daun pisang. Bumbu kacangnya juga beda banget ya, kental, legit, bener-bener next level sate Madura. Mereka juga pisahin antara sate yang full daging dan full jeroan kayak gini. Pasti setelah nyoba sate di sini kalian gak mau makan sate di tempat lain guys, soalnya bener-bener seenak itu. Apalagi makannya pakai irisan bawang merah mentah dan sambal. Tuh sate kambingnya bener-bener jumbo banget. Bumbu kacangnya itu loh sedep nampol. Ditambah lontongnya tuh pulen wangi banget. Ini sih harus banget ya kalian cobain. Mau makan jukut sekarung pun kalau di sini boleh guys, gratis tis-tis, gak bayar sepeser pun. Iya, jukut itu selada air yang digoreng guys, terus dikasih micin. Kalian kalau ke Bandung makannya jangan di warung Sunda mainstream dong. Coba ini di warung Sunda Eka Sari. Lokasinya di pinggir jalan dan rame banget, serame lauk-lauk yang mereka punya. Ya ampun guys, Mimin kalah banget lihat lauk sebanyak ini. Ada cumi, kikil, lele, tahu tempe, ayam, bebek, jeroan-jeroan, sampai jando pun ada guys. Tinggal kalian pilih-pilih, terus punya kita nanti digorengin bareng punya orang-orang. Terus nanti diambil lagi sendiri. Harus inget ya tadi pilih yang mana aja. Tapi yang terpenting jukut gorengnya ini nih bisa ambil sepuas-puasnya gratis. Karena gratisan Mimin ambil sebanyak inilah. Tuh cumi gorengnya guys, sejumbo ini. Sambalnya pun gratis guys, boleh nambah sebanyak apapun. Jukutnya gurih, asin, micin banget. Bener-bener cocok sama nasi dan sambalnya yang pedes manis. Cuminya gak cuman gede doang, ini tuh gak alot sama sekali loh guys. Aduh bener-bener ya, jukut dan sambalnya tuh bikin nasi cepet habis guys. Kulitnya ini juga crispy dan kenyal. Bumbunya asin, ngerasa banget sampai ke dalam. Wah ini sih wajib kalian cobain ya kalau lagi di Bandung. Sekilas sate ini tuh nggak ada yang aneh, tapi begitu dimakan lah kenapa pakai koya ya? Ternyata nggak cuma soto aja loh guys yang pakai koya, sate pun bisa. Unik banget ya, dan sate ini tuh antriannya luar biasa. Namanya sate asin pedas Mas Ecel. Yang makan di sini full anak Jaksel, sampai-sampai Kahang Gini aja pernah makan di sini loh. Tempatnya di pinggir jalan, tendaan gitu, dan makin malam rame banget. Karena serame itu jadi nggak heran kalau masnya sekali bakar bisa sampai ratusan tusuk guys. Kalau sate Taichan kan dicocol pakai kaldu jamur. Nah, sate asin di sini tuh makannya pakai koya. Menurut Mimin kalau kayak gini tuh lebih seimbang ya rasanya, soalnya dagingnya sendiri udah asin dan ada kriuk gurih dari koya. Jadi enak banget. Dan Mimin tuh paling suka yang varian asin pedas. Dan lebih mantep lagi kalau makan pakai lontong yang pulen. Bumbu asin dan pedesnya tuh nampol ya. Nah, yang ini sate asin sapi guys, ada lemaknya yang ceplus-ceplus. Dimakan pakai lontong, ya ampun, cocok banget. Oh iya, kalau kesini sekalian cobain bakminya guys. Paling enak ditambahin chili oil dan tekstur mie-nya tuh kecil-kecil, Mimin suka. Mereka juga ada chicken wings yang dibumbuin asin pedas. Sama, makanya juga pakai sambal dan koya. Ini tuh dibakar tapi masih berasa juicy gitu loh. Yuk guys, buruan samperin sate asin pedas Mas Ecel.
Diklaim jadi bebek goreng pinggiran termahal. Satu potong ini harganya 50.000 guys. Menurut Mimin sah-sah aja, soalnya bebeknya segede ini. Bebek ini tuh lokasinya di Salatiga, namanya bebek goreng ABC Haja Sumiati. Ikon kulinernya kota Salatiga tuh ya bebek goreng ini. Udah legendaris banget lah. Walaupun digunjing harganya mahal, tapi kalian lihat dulu deh, bebek pahanya aja segede itu guys. Terus selain bebek di sini juga ada ayam dan aneka jeroan sapi yang pastinya juga digoreng. Mimin belum apa-apa aja udah ngiler banget, apalagi sambelnya tuh pakai sambal terasi. Sambelnya pun diulek dadakan guys sama ibunya. Tapi lihat deh, bebeknya tuh disajiin di dalam mangkok gitu, unik ya. Terus lumurin sambal terasi di atasnya. Wah gila sih, sejumbo ini loh guys bebeknya. Menurut Mimin cocok sih dihargain 50.000. Ini tuh kayak bebek kampung gitu guys, bukan bebek ternak, jadi seratnya gede-gede. Dan sambal terasinya mantep pol. Tadi Mimin juga pesen jeroan sapinya guys, ada usus dan babat yang selebar ini. Mana masih hitam lagi, favorit Mimin. Gak bau perengus, bumbu gurihnya beneran ngeresep sampai ke dalam. Terus lihat deh, ususnya dikasih sepanjang ini guys. Oh iya, kalau kesini wajib pesen petenya guys, gendut-gendut kayak gini loh. Makanya dipaduin sambal terasi, melenus-melenus guys petenya. Kalau ke kota Salatiga gak boleh kelewat kulineran di sini. Saking bagusnya saung ini sampai dikira orang-orang tuh desa adat. Padahal ini tuh tempat makan sesundaan yang cita rasanya tuh bener-bener otentik dan raos pisan. Ayam saungnya seempuk itu sampai dagingnya tuh terlepas dari tulangnya. Jujur Mimin agak kaget sih ada tempat sekeren ini di BSD guys. Wah, ini tuh namanya saung kita. Seumur hidup Mimin gak pernah lihat tempat lelauan Sunda segede dan sebagus ini. Asri dan adem banget, kayak surga yang digambarkan rakyat bumi Parahyangan. Mereka ada indoor AC, semi outdoor, dan juga area outdoor saung yang bisa dibuat acara keluarga. Pelayanannya sat-set meskipun tempatnya seluas itu. Hidangan pembukanya Mimin pesen pempek guys. Ini tuh crunchy dan nyikan banget. Yang gak boleh di skip pas ke saung kita ya udang bakar madunya ini. Udangnya mereka pakai yang fresh dan bumbunya tuh medok tapi gak over sweet. Waktu Indonesia mukbang dimulai. Entepin ayam saung dan sambal di atas nasi panas. Teksturnya sengeprul itu guys, dan bumbu rempahnya tuh ngeresap sampai ke serat dagingnya. Approve by Mimin. Mimin mau lanjutin mukbang ayam saung pakai sayur lodeh. Mimin banjirin. Ini sesendok kenikmatan. Dari sekian banyak kulineran Sunda, saung kita ini adalah yang terenak versi Mimin. Dan ayam saungnya ini 1 ekor ya guys, bisa dimakan 4-5 orang. Dan ini Mimin juga pesen tengklengnya ya guys. Pesan menu di sini sambil merem aja udah pasti anti gagal, enak semua. Ditutup es ado-ado yang manis, colorful dan nyegerin, dan juga es kembang telang. Cus merapat ke saung kita BSD. Beliin Mimin cowok mie babi. Kalau menunya babi, Mimin cowok lahap banget makannya. Buset, sedoyan itu guys. Tuh bakminya pakai samcan kriuk, satisfying banget ya kriuknya. Nih Mimin kasih tahu tempat makan babi favoritnya Mimin cowok dan Mimin cewek, bakmi Bintang Gading. Gak cuman kita aja yang doyan, tapi semua warga Jabodetabek pada suka. Cabang mereka aja ada 10 di Jakarta dan 2 di Bandung. Wih, topping bakminya seabrek-abrek ya. Belum lagi dipakein lemak babi garing dan daun bawang. Ini tuh pangsit mie ujung pandang guys, jadi bentuknya gede-gede, tapi teksturnya kenyal dan slurpy, jadi gak keras gitu pas dimakan. Topping babinya ugal-ugalan guys, ada samcan goreng, babi merah, dan kulit samcan yang super kriuk. Bener-bener puas banget deh kalau topping babinya royal kayak gini. Karena ini Chinese food Makassar, pastinya ada nasi goreng yang merahnya kebangetan, smoky dan gurihnya tuh dapet banget. Lagi-lagi di atasnya tuh ada samcan goreng dan kulit samcan yang super kriuk. Jujur deh, nasi gorengnya tuh enak banget. Sampai-sampai Mimin tambahin lemak babi garing, terus cobain ke Mimin cowok. Tuh kan, kayaknya dia suka banget. Mimin juga pesen bakut bakar. Ini tuh iga babi yang dibumbu kecap dan dibakar. Gila, lembut banget dong daging babinya. The best pork ribs in town. Kalian juga bisa nambahin menu baru mereka, crispy pork. Ini tuh daging dan lemak babi yang ditepung terus digoreng. Lihat deh guys, Mimin makannya effortless banget ya. Langsung copot dong dari tulangnya. Mereka ada menu baru, aneka dimsum. Ada bakpo telur asin yang isinya ngecrot. Terus ada onde telur asin dan onde wijen hitam. Seenak ini ya wajib lah kalian samperin. Katanya cabai rawit yang panjang-panjang kayak gini tuh bikin sambal jadi lebih pedes. Tuh setelah dipetik langsung diulek dadakan guys. Kebayang gak sih pedesnya? Mimin tuh lagi ada di penyetan Cehu. Mereka tuh ikonik banget sama ulek-ulek dan cobek segede ini guys. Dan ini tuh sambalnya fresh banget ya, dari cabai rawit yang baru aja dikupasin terus diulek. Bayangin guys, sesadis apa pedes sambalnya. Terus lauknya tuh dijejer-jejer rame banget di depan. Jadi kita pilih-pilih sendiri lauknya. Seperti biasa
bisa, ada ayam, bebek, ikan mujair, ikan lele, pokoknya banyak banget leh. Terus kalau udah milih-milih digoreng lagi sama mas-masnya. Nah tadi tuh Mimin ambil bebek, lele, dan ati ampela ayam. Terus udah dapet bumbu gurih bebeknya juga. Tuangin sambal terasi, terus lap sayurnya ini dikasih lengkap guys. Ada kol, kemangi, dan kacang panjang. Cocok banget sama sambal terasinya yang super pedes. Bebeknya juga cukup gede ya, dan gorengnya tuh sampai garing gitu. Sejauh apapun Mimin pergi, emang gak ada yang bisa ngalahin penyetan di Surabaya ya. Sambelnya itu pedes pol, terus lelenya gurih, crispy, sampai bisa dimakan seduri-durinya. Emang nikmat banget ya penyetan Ceho ini. Kalian kalau ke Surabaya cari penyetan wajib kesini ya. Ini tuh kata orang Bandung jadi the final boss ayam bakar nih, namanya ayam bakar Cap Banteng yang lokasinya di Jalan Banteng. Nah ini bumbunya tuh pakai rempah-rempah yang khusus, terus bakarnya pakai api yang tinggi guys. Jadi dia tuh looksnya sampai caramelize. Tuh lihat guys, ngilerin banget. Tuangin bumbu rahasianya yuk guys. Mereka tuh pakai ayam kampung ya. Begitu digigit rasa manis, gurih, dan rempahnya tuh meresap sampai ke dalam dagingnya. Empuk banget ayamnya. Ini tuh ayam bakar terenak yang pernah Mimin cobain di Bandung. Terus dalam rangka grand opening mereka juga ada diskon 20%, terus free refill jukut dan nasi sepuasnya guys. Promonya berlaku sampai 10 Juni nanti. Yuk makan ayam goreng, pakein kremesan, sambal, dan jukut yang banyak. Masya Allah tabarakallah, ini tuh nikmat banget. Kirain cuma ayam bakarnya yang enak, ternyata ayam gorengnya juga ngenah pisan. Mimin yakin ini bakalan jadi future legend. Mimin juga appreciate sama sop ayamnya, ini ngaldu banget. Ini ayam kukus guys, tapi dibumbuin mercon. Yang kayak gini tuh cuma ada di ayam bakar Cap Banteng. Lada pisan tapi tetap menyehatkan. Ini nggak ada di tempat lain guys, tumis bunga bawang. Makan bareng ayam gorengnya. Pokoknya kalau kalian lagi liburan ke Bandung, wajib masukin ayam bakar Cap Banteng ke dalam list kulineran kalian. Karena mereka ini spesialisnya ayam, jadi ornamennya juga ayam. Mungkin ini satu-satunya di Indo, rawon babi sama gulai babi baru. Ini tuh perbabian rekomendasi dari warga lokal Denpasar. Mulai dari bakaran, gorengan, sampai kuah-kuahan, semuanya tuh enak guys nih. Namanya tuh Warung Pagat. 8 tahun di Jerman, belajar kulineri di Jerman, jadi chef di party, show chef di Jerman. Saya datang ke Bali, saya buka lagi. Saya mix dari tradisional, saya upgrade ke western. Saya cari tengah-tengahnya, diffusion istilahnya. Gimana lagi nyobain gulai babi kalau nggak di sini? Apalagi rawon, Jawa Timuran. Bawa ke Bali dia sekarang, babi pakai iga. Kok kepikiran bikin rawon iga babi ya? Iganya selembut itu dan jelas lebih enak guys, kan ini babi. Ngaldu babi banget dan keluaknya juga berasa. Terus ini gulai iga babinya guys. Liatin ya betapa mudahnya iga babinya tuh copot dari tulang. Rempah gulainya medok dan kaldu babinya nendang. Sate babi mereka ini juga juara ya guys. Ini sate kele alias bumbu hitam. Satenya gendut-gendut dan ini bumbunya cenderung manis. Tapi ada pedesnya gitu loh. Selain itu ada sate plecing dan semuanya pastinya perbabian dunia. Kalian juga harus cobain pork belly-nya ya. Ngeritik banget semeton. Harganya juga affordable banget, cuma 30 ribuan. Di tempat lain gak segini harganya. Udahlah, surganya babi emang di sini. Bahkan ada iga babi bakar. Bumbunya tuh fusion ala Bali tradisional dan western. Masakan beli tadi emang luar biasa guys. Ini Mimin makan babi goreng pakai nasi doang, udah enak banget. Ditambah urutan asap yang kering di luar dan ceplus-ceplus gitu di dalam. Kalau lagi liburan ke Bali, wajib nyamperin Warung Pagat. Bukber yuk, cari yang manis-manis di Falala Coklat. Hah? Emang Falala coklat halal? Udah dong, mereka tuh bahkan udah halal MUI. Masya Allah tabarakallah, bahkan yang beli aja The Nurul. Jadi nggak perlu khawatir ya ngebatalin puasa pakai yang manis-manis bareng Falala Coklat. Wah, ini sih definisi takjil goals banget ya. Alhamdulillah udah buka puasa, Mimin Chow udah kangen banget sama azan maghrib. Yolah kita batalin puasanya. Ini Falala coklatnya mix 2 rasa ya. Mimin Chow yang karamel dan Mimin Chow yang dark chocolate. Ya ampun, ini tuh teksturnya melting di mulut. Next kita cobain yang matcha yuk. Ini tuh best sellernya loh. Pahit, manis, dan wangi matchanya tuh balance banget. Persis kayak matcha yang Mimin cobain di Jepang. Dan yang hazelnut ini unik, ada sentuhan cita rasa gurih dan nati. Semua rasa dari Falala coklat ini gak ada yang gagal. Jadi pengen borong semua variannya. Saking cintanya sama Falala coklat, Mimin jadi pengen berbagi manis dan lembutnya Falala coklat di bulan yang penuh kebaikan ini. Dan senengnya lagi, ternyata orang-orang random ini pada suka loh sama Falala coklat. Apalagi si bocil random ini. Masya Allah, sesuatu yang halal pasti akan selalu menjadi berkah.